Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik ajaran Islam. Karakteristik berasal dari bahasa Inggris karakter yang berarti watak, karakter, dan sifat. Di dalam berbagai literatur studi Islam yang ada sejak dahulu sehingga saat ini belum dijumpai penjelasan secara eksplisit tentang ajaran Islam tersebut. Karena sifat tersebut baru dapat diketahui melalui analisis mendalam dan komprehensif, dan karena sifat kualitatif dan imperatif, yakni tentang beberapa jumlah sifat-sifat ajaran Islam dengan ahli yang lain. Islam merupakan sebuah bangunan atau sistem yang sophisticated dan berbasis ajaran utama Al-Quran dan Al-Sunnah yang diyakini memiliki karakter yang dengan adanya dapat dijadikan perbedaan dengan ajaran agama lainnya. Status kedudukan dan respon yang diberikan seseorang pada sesuatu biasanya berdasarkan pada karakter atau sifat yang dimiliki. Memberi manfaat yang besar bagi kemanusiaan, maka sesuatu itu biasanya dihormati dan dimulaikan. Macam-macam karakter ajaran Islam. Karakteristik umum ajaran Islam. Karakter unur ajaran Islam ini terbagi menjadi 10 karakter, yaitu komprehensif, kritis, humanis, militansi, dinamis, toleransi, kosmopolit, responsif, progresif, dan inovatif rasional. Karakteristik khusus ajaran Islam terbagi menjadi bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, bidang sosial, dalam bidang kehidupan ekonomi, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pekerjaan Islam sebagai disiplin ilmu. Ada 12 prinsip ajaran Islam, yaitu prinsip tauhid atau monoteisme, prinsip peribadatan yang indah, dinamis, dan natural, prinsip mualat, prinsip penggunaan akal, prinsip sistem nilai atau akhlakul karimah, prinsip kebersihan jiwa dan raga, prinsip Al-Quran sebagai software atau informasi dari langit yang dahsyat, prinsip persaudaraan, prinsip bermasyarakat, prinsip membela kebenaran tanpa membedakan warna kulit, prinsip berserah diri kepada Allah SWT. Persamaan ajaran Islam dengan agama lainnya. Tidak adanya sebuah batasan pembeda antara Islam dan Kristen. Jika kita mempelajari sunnah umat muslim untuk berhijab bagi perempuan, maka hal itu juga dikutip dalam Alkitab Injil. Oleh karena itu tidak ada perbedaan di antara keduanya yang serupa. Agama lainnya pun saling memiliki kesamaan, hanya saja tak dalam ajaran Buddha. Juga kita pelajari dengan pikiran yang terbuka. Perbedaan agama Islam dengan agama lainnya. Islam mempercayai Tuhan sebagai Maha Pencipta alam semesta ini dan menampilkan kesannya dengan kata-kata yang amat bersahaja, komparatif, dan menarik. Islam percaya bahwa tidak ada kontradiksi antara perkataan Tuhan dengan perbuatannya. Sebuah ciri pembeda lainnya dari Islam adalah nabinya telah melampaui segala tahapan pengalaman hidup manusia semenjak selaku seorang anak keadaannya terlantar lagi yatim piatu hingga akhirnya menjadi seorang penguasa kaumnya. Sebuah ciri pembeda lainnya dari Islam adalah nubuatannya telah menjadi kenyataan dari abad ke abad. Itu telah memperkuat iman para pengikutnya kepada Tuhan yang Maha Mengetahui lagi Maha Hidup. Sebuah ciri khas Islam lainnya ialah bagaimana Islam membalas akhirat dan kehidupan sesudah mati. Islam pun meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Islam berbeda dari agama lainnya dalam menyediakan hukum muamalah yang komprehensif mengenai perilaku kemanusiaan individual, kolektif, dan internasional.
Islam tidak hanya membuat kaum wanita ahli waris, namun juga telah memberikan kepada mereka hak yang sama dengan kaum pria dan buka dengan cara yang tidak menghargai ciri-ciri khas anatomi. Pengertian sumber agama Islam. Islam sebagai agama yang berlaku abadi dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Seperti diketahui bahwa Al-Quran adalah merupakan sumber ajaran yang bersifat pedoman pokok dan global. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, banyak masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada atau secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan atau bukti kebenaran dan keutamaan mempelajari Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang tidak pernah kering dalam memecahkan segala problem kehidupan. Pertama, mencakup dan sekaligus menyempurnakan isi kitab suci terdahulu yang mana masih asli. Kedua, menyediakan petunjuk yang lengkap dan senantiasa siap dibatalkan dalam dialog hukum-hukum sesuai kepentingan dan keperluan bangsa serta kaum segala zaman dan tempat. Ketiga, mempersamakan sekalian manusia dengan meniadakan kelas-kelas dalam masyarakat. Keempat, selalu tepat dalam segala yang dijanjikan dan diancamkan kepada manusia. Kelima, Al-Quran mempunyai unsur struktur kalimat atau gaya bahasa. Keenam, memulaikan akal dan menjadikan sendi atau dasar untuk memahami hukum, mengendalikan urusan dan mengembangkan ilmu. Ketujuh, memberikan keluasan dan hukum untuk memilih menuntut balas dengan adil terhadap orang yang berbuat tercela atau memanfaatkan dengan atau tanpa kompromi. Kedelapan, selalu menutup ayat-ayatnya dengan menyebut sifat Allah seperti Alim, Hakim, Qadir, Rahim, Ghafur dan sebagai guna mengujamkan sifat-sifat Allah ke dalam lubuk jiwa pendengarnya. Sekian, terima kasih penjelasan saya. Lebih kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.